Kan alhamdulillah tahun kedua masuk pemilihan bidang, waktu itu saya bidangnya ilmu tafsir. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya diterima dan sampai juara 2 Provinsi Sumatera Utara membaca kitab kuning. Luar biasa teman-teman. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada hari ini saya sedang bersama dengan teman saya yang bernama Huzaifah Nasution. Teman saya ini adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga menjabat sebagai Ketua Departemen Keagamaan. Benar ya? Di Kepengurusan Nawasena 2020. Dan di video podcast hari ini teman-teman, topik yang mau kita bahas yaitu tentang bagaimana sih caranya belajar membaca kitab kuning. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar kitab kuning biar cepat bisa, saksikan video podcast hari ini sampai selesai. Oke, Huzaifah Nasution. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik, baik. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya biar tahu semua ini ya. Kamu ini asalnya mana, Bro? Saya itu asalnya berada di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang mana Mandailing Natal ini dijuluki sebagai kota santrinya Sumatera Utara. Karena memang di Mandailing Natal banyak sekali pondok-pondok pesantren yang mengkaji kitab kuning. Ya. Jadi asal Sumatera Utara ya? Ya, asal Sumatera Utara. Oke, jauh-jauh teman-teman dari luar Jawa. Iya. Oke, sebelum kamu itu mengenal kitab kuning ya? Iya. Ini apakah kamu dulu itu pernah mondok? Alhamdulillah, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya itu mengenyam atau berada di pondok pesantren Mustofawiyah Purbabaru, yang mana pondok pesantren ini berada di Desa Purbabaru, yakni Mustofawiyah. Nama Mustofawiyah itu sendiri diambil dari pendirinya, yaitu Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain, beliau adalah seorang orang kaya, seorang pebisnis juga. Di samping beliau juga seorang panutan atau tokoh di masyarakat. Beliau sebelum ke Makkatul Mukarramah, beliau 2 tahun ke gurunya namanya Syekh Abdul Hamid yang berada di Ulu Pungkut. Jadi setelah 2 tahun gurunya beliau nyuruh Syekh Mustafa Husain untuk berguru ke Makkatul Mukarramah. Nah, alhamdulillah beliau di sana itu 11 tahun. 11 tahun. Nah, pulang ke Mandailing, tepatnya di Tanobato. Akhirnya beliau mengajar masyarakat, berduyun-duyunlah masyarakat datang mengaji. Akhirnya saking banyaknya masyarakat, dibuatlah sebuah tempat gitu. Dulu sebuah gubuk ataupun tempat mengaji. Hanya lama-kelamaan pernah suatu ketika terjadi banjir di Tanobato, yang pada asal mulanya tahun 1912 yayasan pondok ini karena terjadi banjir bandang dipindahkan ke Desa Purbabaru sampai jadi sebelum kita lahir. Iya, sebelum kita lahir. Tepatnya umur pondok pesantrennya sudah lebih dari 1 abad. Sudah lebih dari 1 abad. Iya, saya mondok di sini selama 7 tahun. Pada tahun 2012 saya tamat SD. Lalu sanawiyah sama aliyahnya mendaftar di pondok pesantren Mustofawiyah Purbabaru pada tahun 2013. Dan saya lulus dari sana itu sekitar tahun 2020, 2019-2020. Alhamdulillahnya 7 tahun saya mengenyam di pondok pesantren Mustofawiyah Purbabaru dengan barokahnya Syekh Mustafa Husain. Alhamdulillah saya menginjakkan kaki di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah. Jadi emang dulunya pingin lanjut kuliah ya? Pingin lanjut kuliah, benar sekali. Karena orang tua itu menyuruh saya untuk kuliah lagi. Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh kakak saya yang juga seorang mahasiswi dari Universitas Pajajaran. Beliau yang mendaftarkan saya dan juga salah satu motivator saya
salah satu yang terus memberikan saya semangat, yakni kakak kandung saya sendiri. Akhirnya beliau menyarankan saya ke sini. Di samping juga ada ayah guru kami juga menyarankan ke UIN Maulana Malik Ibrahim ini, karena di UIN Maulana Malik Ibrahim ini salah satunya ada abang handa kami atau alumni dari pondok yang juga dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi kenal sama dosennya? Alhamdulillah kenal. Beliau adalah Kaprodi IAT. Oke. Jadi kamu bilang tadi mondok 7 tahun ya di Sumatera Utara? Iya, 7 tahun. Itu dimulai sejak SMP atau sejak kapan? Tamat SD, sanawiyah kelas 1. Oh, tamat SD. Tamat SD langsung mondok. Langsung mondok sampai lulus SMA. Ya, sampai lulus SMA. Bahkan saya itu alhamdulillahnya. Ini tahadus bin ni'mah ya, bukan ria atau sombong tidak ya. Saya 7 tahun. Ya, berarti ada ijazah aliyahnya nganggur 1 tahun. Jadi di sana saya 7 tahun. Di kelas 6 awal semester 2 saya alhamdulillah keterima untuk membantu guru di sana. Jadi saya mengajar di sana 1,5 tahun. Selainnya ya membantu guru-guru kita di sana, membantu ayah-ayahanda kita, karena ya nggak mungkin lah capek masuk pagi sama siang. Jadi istilahnya menguras tenaga, lalu ada istilahnya guru bantu. Nah, alhamdulillah 1,5 tahun saya membantu ayah guru. Kadang saya ada jadwal kosong, ayah guru meminta saya untuk membadalkan. Ya. Jadi ketika itu kadang saya mengajar, istilahnya bukan mengajar sih, hanya mengulang-ulang pelajaran. Kadang mereview pelajaran sudah lalu. Ya seperti kadang ada Khulasah Nurul Yakin, tarikh ya, tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tentang kadang saya membadalkan ayah guru itu dengan tafsir Sawi ya, yang dipakai bukan syarah Sawinya tapi Jalalainnya. Jadi itu tadi ya, mondok 7 tahun dari lulus SD sampai lulus SMA. Dan kemudian juga nggak mondok aja tapi juga sambil mengajar di sana. Iya, sambil mengajar. Nah, sebenarnya nggak 7 tahun, Bro. Jadi berapa? 8 tahun, nah di UIN 1 tahun. Oh iya. Cuma mondoknya online. Gitu. Kan dulu masih pandemi gitu. Iya, dulu masih pandemi, benar-benar 1 tahun di Ma'had ya. 8 tahun berarti ya. 8 tahun. 8 tahun. Oke. Yang mau saya tanyakan ini, Bro ya. Saya juga belum sebegitu mengerti gitu. Iya. Kenapa sih kitab itu dinamakan kitab kuning ya? Oh iya. Ya, kenapa kok nggak kitab oren atau kitab merah, biru atau apa gitu? Kenapa kok dinamakan kitab kuning? Nah, bagi teman-teman yang penasaran ya, kenapa kok dinamakan kitab kuning? Nah, ini kenapa, Bro? Iya. Kitab kuning itu menurut beberapa pendapat para ahli, kitab kuning itu dulunya memang sebuah kitab atau tulisan yang memang dicetak dengan warna kekuning-kuningan. Nah itu kenapa dinamakan kitab kuning, karena bukunya itu memang dulu dicetak dengan warna kekuning-kuningan, yang mana isinya itu tidak berbaris. Jadi mentok huruf doang. Ya, huruf doang, tidak memakai harokat. Hanya istilahnya itu ini bisa dibaca dengan nahwu shorof. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Iya. Yang kedua, kitab kuning itu bukan kekuning-kuningan ya. Akan tetapi lebih identiknya kitab kuning itu dinamakan Kutubut Turos. Ya, ini memang mentok kitab yang nggak berharokat. Mau cetakannya putih, mau cetakannya kuning, mau cetakannya apa, yang penting asal yang tidak berharokat itu dinamakan kitab kuning. Itu sekelumit tentang kenapa itu dinamakan kitab kuning. Nah, itu adalah beberapa pendapat yang memang warna kuning memang yang berisikan tulisan-tulisan yang berbaris tapi warnanya kuning-kuning. Nah, yang kedua itu apapun warna kertasnya, yang penting asal itu yang nggak berbaris dinamakan kitab kuning. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Jadi salah satunya walaupun kitabnya itu ditulis di kertas putih misal ya, tapi kalau nggak berharokat itu juga termasuk kitab kuning ya? Iya, termasuk kitab kuning lah. Cuma kebanyakan kitab itu emang
kertasnya kuning. Iya, dulu memang iya. Iya, iya. Karena sudah zaman canggih sekarang, beberapa cetakan itu ada yang memang kertas putih ya, Iya, nggak kuning-kuning nggak lagi. kuning-kuningan. Gitu. Yang penting beberapa pendapat ahli, asal mulanya memang kuning kertasnya, tapi berharokat, yang nggak berharokat gitu. Yang kedua, memang apapun jenis kertasnya asal yang nggak berbaris atau berharokat itu dinamakan kitab kuning. Oke, ilmu baru teman-teman. Saya juga baru mengerti ini. Barusan Mas Zai ngomong, saya juga sambil menyimak ya. Iya. Oke, terus apa sih manfaatnya ketika kita itu bisa membaca kitab kuning? Manfaat belajar kitab kuning ini salah satunya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Kitab ini kami pelajari di kelas 2 Sanawiyah di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Lalu beliau mengatakan di dalamnya salah satu manfaat kitab kuning itu adalah agar bisa memahami Al-Quran dan hadis sesuai syariat ya, sesuai agama. Jadi agar bisa istilahnya memahami Al-Quran dan Sunnah dan memahami kitab-kitab yang lain seperti tafsir, balaghah, tasawuf, dan lain sebagainya. Agar kita bisa memahami ini nih, jembatannya atau pintunya yang harus kita lewati, pintu pertama adalah belajar nahwu sorof. Ya, belajar nahwu sorof. Karena memang sebuah syair mengatakan, ya man yarumul kitaba wa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi nahwin wa sarfin in soronna yagobi. Dalam sebuah syair, wahai orang yang mendalami Al-Quran dan hadis tanpa ilmu nahwu dan sorof, maka jauhi. Harus dijauhi memang. Kenapa dijauhi? Agar pemahamannya itu kalau dia membahas tentang Al-Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya tanpa nahwu sorof, takut pemahamannya keliru. Ya, takut salah tangkap. Takut salah tangkap. Nah, takut salah tangkap. Apabila ini disebarkan kepada masyarakat akan menjadi sebuah racun. Jadi pintu pertama yang harus kita lalui adalah dengan mempelajari gramatika Arab, yaitu nahwu dan sorof. Nah, jadi memang saya teringat sebuah syair nih. Iya. Syairnya itu di dalam kitab An-Nahwul Muyassar. An-Nahwu Zainul Fata katanya. Nahwu sorof itu adalah perhiasannya para pemuda. Jadi kalau kita ingin disegani, ingin dihormati, ingin berkarir di dunia agama ataupun sebagai seorang dai, maka perhiasannya adalah nahwu sorof. Nah, kalau mau cantik atau ganteng dilihat oleh orang, maka pelajari nahwu sorof. Nahwu sorof. Oke, Ya. jadi salah satu manfaat kita mempelajari kitab kuning itu kita tahu benar asal usulnya dalil ini, misal gitu ya. Iya, tahu ya. Ajaran Islamnya seperti ini gitu. Iya, benar sekali benar. Tapi sebelum kita mengetahui manfaat, kita juga harus belajar dulu nahwu sorof. Iya, belajar dulu. Jadi kita harus melalui pintu-pintu tersebut. Jadi Iya. pintu yang pertama harus nahwu sorof. Nah, boleh nggak nih saya bercerita pengalaman sedikit? Oke, boleh silakan. Nah, saya dulu mondok kelas 1 di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Namun yang namanya tamat SD itu ya nakal-nakalnya ya. Iya. Ya nakal-nakal luar biasa, jajan terus. Yang penting seneng. Yang penting senang, betul sekali. Yang penting senang. Wah, ketika saya beranjak di kelas 2 Pondok Pesantren Mustofawiyah, saya itu punya abang asuh, Ya. anak dari bibi saya. Benar. Dia itu sering mensyairkan alfiyah. Pas itu syairnya mubtadaun zaidun wa azirun harbar ingkul tazaidun azirun mani'tazar. Nah itu lumayan cantik suaranya. Saya suaranya kayak knalpot. Tapi karena memang gimana ya, istilahnya terobsesi gitu. Akhirnya saya buka pelajaran nahwu pada waktu itu Imriti. Nah, jadi saya menghafal Imriti hampir setengah ya. Pada waktu itu kelas 2. Nah,
kelas 2. Kelas 2 apa? Kelas 2 Pondok Pesantren Mustofawiyah. Jadi kelas 2 Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. Ya, Sanawiyah. Nah, jadi kelas 2 Sanawiyah saya ngafal Imriti. Karena memang terobsesi dengan abang saya yang memang lumayan cantik suaranya, akhirnya saya coba-coba. Kalan munal labsul mufidul musnadu, yang kayak gitu kan sampai akhir. Nah, akhirnya dari saya dapat setengah. Ketika itu ada takhusus namanya. Jadi syaratnya ya takhusus belajar nahwu shorof. Nah, kenapa ada takhusus? Karena biasanya 3 tahun sekali Kementerian Agama mengadakan MQK ataupun musabaqah qiraatil kutub atau pertandingan membaca kitab kuning. Nah, akhirnya saya masuk. Kemudian masuk daftar, dites, lolos. Pada malam harinya itu persis di depan kantor pusat. Nama lokal itu adalah Lokal Impres. Memang pada pagi hari dan siang hari lokal ini dipakai santriwati. Akan tetapi pada masa itu malamnya kami pakai. Gantian berarti? Gantian. Santri putra kalau malam? Ya, santri putra pada masa itu. Oke. Akhirnya muzakarah. Ketika muzakarah pembukaan, Ayahanda Yakub bilang, Sibawehnya Sumatera Utara, Imam Sibawehnya Sumatera Utara, beliau bilang gini, nah, jangan berhenti kalian belajar, apalagi belajar nahwu shorof ini. Nahwu shorof itu sangat penting katanya, agar kita bisa mengetahui ajaran-ajaran agama Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama kita yang terselip di dalam kitab kuning. Itu kata beliau. Saya teringat betul nasihat beliau, sampai sekarang saya pegang. Gak bisa dilupakan berarti? Gak bisa dilupakan, walaupun beliau sudah wafat. Kalau mau melupakan juga gak bisa ya? Gak bisa juga, karena itu adalah kenangan yang sangat berharga bagi saya. Yang lebih berharga daripada emas. Ya, kenangan ya. Sudah masuk alam bawah sadar gitu ya. Nasihat beliau, cukuplah bagi kalian belajar tentang nahwu yang judulnya Jurumiyah. Ya. Karangan Imam Ibnu Ajurum atau Imam Daud As-Sonhaji. Dan Amsilatul Jadidah, kemudian Matan Binawal Asas dalam ilmu sorofnya. Nah, itu ilmu sorof. Walaupun kitabnya tipis, nahwu sorofnya kitabnya ini tipis, akan tetapi ketika dibahas satu perkataan tidak ada yang dilewatkan. Maka pesan beliau, apapun bacaannya, kitab apapun kitabnya, maka pasti akan kalian baca jika kalian mendalami secara dalam Jurumiyah sama Amsilatul Jadidah, kemudian Matan Binawal Asas. Oke. Itu sampai sekarang. Jadi masih teringat pesannya guru? Iya. Kamu ya bro? Iya. Pada saat itu juga malam kedua saya ngikut. Gak paham saya. Akhirnya, susah kali ya, gitu. Belajar shorof susah kali gitu. Akhirnya saya bilang sama bangsu saya, Bang, aku nggak mau pergi muzakarah lagi. Malas aku, nggak pandai aku gitu. Nggak paham aku. Itu kalau MTQ itu kan ada 2 ya. Quran dan kutub. Jadi kalau kutub itu buat kitab kuning. Iya. Oh ya, jadi sama MTQ-nya ya? Iya, sama. Oke. Nah, itu akhirnya saya ngadu. Bang, aku nggak mau lagi muzakarah. Kenapa? Susah kali. Nggak mau pergi lagi aku. Kata abang saya. Kau bodoh kali kau, katanya. Tahu lah anak Medan gimana cakapnya kan? Kau bodoh kali kau. Jarang-jarang dari persatuan kita masuk takhusus yang seperti ini gitu. Ini peluang besar buatmu gitu. Akhirnya nasihat abang saya sampai sekarang juga berbekas bagi saya. Dan juga itu nasihat yang mendalam bagi saya, menurut saya sendiri. Apa katanya? Rajin-rajinlah kalian muzakarah. Rajin-rajinlah kalian belajar. Jangan pernah cabut atau keluar dari sekolah di saat jam mata pelajaran. Pergilah kalian sekolah, paham tidak paham,
itu bukan urusan kalian, itu urusan Tuhan. Yang penting kita belajar. Yang penting kita mendengarkan guru kita menerangkan, menjelaskan, dan menghargai kitab kita. Paham tidak paham, itu bukan urusan kita, akan tetapi urusan Tuhan. Itulah menjadi motivasi saya sampai sekarang. Motivasi ya? Iya. Jarang saya nggak datang sekolah, datang terus. Walaupun saya sakit, saya tetap usahakan. Karena memang itu, paham tidak paham, itu urusan kamu. Yang penting kamu datang. Oke, yang penting berusaha dan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik ya? Iya, yang penting itu saja. Oke. Akhirnya setelah 1 tahun saya belajar takhusus, jurumnya itu nggak ada yang saya terlewatkan. Alhamdulillah, tahun kedua masuk pemilihan bidang. Waktu itu saya bidangnya ilmu tafsir. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya diterima dan sampai juara 2 Provinsi Sumatera Utara membaca kitab kuning. Luar biasa teman-teman. Provinsi Sumatera Utara ya? Iya, 1 provinsi. Juara 2. Juara 2. Dan banyak dari pondok pesantren Mustofawiyah itu, kalau nggak salah di zaman saya itu ketika sanawiyah itu ada 22 peserta dari pondok pesantren Mustofawiyah yang dikirim ke nasional. Oke. Ini sebuah cerita yang menginspirasi ya. Iya. Bagaimana kita berjuang ya, menuntut ilmu. Yang caranya juga nggak mudah ya. Nggak mudah Pengen sama ini sekali. ya harus melewati ini. Nah. Pengen ini harus melewati ini. Semua ada prosesnya. Bayangkan, waktu saya belajar 1 tahun itu, masuk jam 8, habis isya, keluar kadang tengah 12, kadang tengah 1. 5 jam, 4 jam. Nggak sempat pegang HP? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya saya 7 tahun itu, di pondok itu 7 tahun nggak boleh megang HP yang Android. Kalau megang kayaknya nggak apa-apa. Iya. Megang aja kan nggak apa-apa. Iya, Yang mainnya nih. iya. Kedapatan, Iya. yari. Chat cewek kan nggak boleh. Oke, lanjut dulu ya. Iya. Terus di saat kamu ini belajar membaca kitab kuning, itu apakah ada kendala dalam belajar itu? Setiap manusia itu punya kendala. Pasti itu ada. Karena hidup ini nggak mulus-mulus saja. Kalau hidup ini mulus-mulus saja, nggak ada rasanya bumbu-bumbunya itu. Ya. Jadi ada kendala. Salah satunya karena salah satunya itu ketertarikan saya pada waktu itu main ya. Namanya juga anak-anak. Hanya setelah dukungan abang saya tetap muzakarah. Kemudian kendalanya itu karena saya lahir prematur. Ya. Jadi telinga saya itu cuma 1 yang berfungsi. 1 saja. Cuma 1. Kanan saja, Kanan kiri saja. enggak. Oke. Ketika ayah guru menerangkan, saya sering bilang, apa tadi ayah? Keterangannya apa tadi ayah? Tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu semua selama 1 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah catatan yang sudah 7 tahun lalu itu masih ada di perpustakaan pribadi saya. Ya walaupun pustakaan ini ya 2 lemari adalah. 2 lemari itu. Iya. Kendala lain daripada pendengaran, kadang saya itu orangnya nggak bisa banyak mikir. Jadi kadang saya sering sakit, tapi saya usahakan tetap. Satu lagi ya, kendalanya itu dulu di saat saya itu kurang praktek ya. Iya. Makanya sampai sekarang saya masih terus belajar gimana mendalami kitab kuning ini. Gimana mendalami Nahwu Shorof ini. Karena kitab kuning itu agar bisa dibaca ya lewat dengan Nahwu Shorof. Sampai sekarang itu saya masih saja terus belajar dan masih banyak sekali kekurangannya. Satu lagi, di samping pendengaran, ada lagi kadang apa ya, belajar itu kadang ngantuk. Ya ngantuk, benar. Kalau ngantuk tidur aja. Padahal siang harinya itu udah tidur loh, udah banyak tidur. Iya. Tapi tetap ngantuk. Tetap ngantuk. Padahal di dalam semangatnya itu udah ada loh gitu.
Dan banyak, ya namanya juga malas salah satu. Jangan malas-malas itu intinya, jangan malas-malas. Banyak lah kendalanya. Jadi itu tadi ya. Mungkin dari yang mohon maaf, kamu lahirnya prematur berarti ya bro? Iya. Jadi tapi juga nggak mengaruhi semangatnya dalam belajar. Enggak. Dan akhirnya juga bisa kan ya? Alhamdulillah. 7 tahun bisa 7 tahun kita. ya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin pendengarannya itu masih normal ya, nggak ada kayak disabilitas, kurang apa, nah itu juga harus lebih semangat itu. Iya, harus lebih semangat. Harus lebih semangat gitu. Karena seorang pemuda ialah orang yang mempunyai semangat dalam belajar sekalipun ia tua. Akan tetapi tidak dikatakan seorang pemuda itu kalau lembek, kalau semangatnya tidak ada sekalipun dia itu di usia muda. Oke, jadi harus muda, saatnya yang berkarya, berjuang, belajar, dan tetap memperjuangkan agama, nusa, dan bangsa. Iya. Yang tua-tua pun gitu. Iya. Orang tua pun bisa dikatakan pemuda, yang penting semangatnya ada. Oke. Tapi kalau orangnya muda tapi nggak ada semangat, itu bukan dikatakan seorang pemuda. Oke. Lanjut bro ya. Tadi kan kamu sudah bilang salah satu cara dalam belajar kitab kuning, belajar membaca kitab kuning itu melalui nahwu sorof. Iya. Nah, apakah ada tips lain selain itu? Ya ada. Sebenarnya ada. Selain saya itu dididik dengan porsi pondok pesantren, ya, dengan pembelajaran yang menurut saya itu di kelas 2 itu sangat dalam sekali. Sampai satu per kalimat nggak ada yang terlewatkan. 1 tahun itu walaupun kitabnya tipis, tapi isinya luar biasa. Isinya luar biasa. Ya, selain dengan muzakarah jurmiyah dibahas per kata, matan binawal asas dibahas per kata, amsilatul jadidah dibahas per kata. Yang kedua, ketika saya kelas 4, kelas 1 aliyah di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, maka ada utusan dari Pondok Pesantren Sidogiri bekerja sama dengan Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru untuk biar mudah membaca kitab kuning itu. Salah satunya dengan memakai metode Al-Miftah. Metode Al-Miftah. Miftah. Pakai F atau P? F. Oh, Miftah gitu. Iya, pakai Al-Miftah. Jadi Al-Miftah itu pembuka ya. Jadi biar kitab kuning itu rasanya mudah memahami, maka dengan memakai metode ini menurut saya itu sangat-sangat mudah sekali. Ada beberapa tips selain metode Al-Miftah, ada metode Al-Miftah, ada metode Amsilati, dan lainnya banyak sekali. Sudah banyak sekali metode-metode untuk bisa mudah membaca kitab kuning. Akan tetapi apapun itu metodenya, selagi kita tidak berusaha, maka itu tidak akan tercapai. Selagi kita tidak mau untuk mendapatkan itu, untuk memperoleh itu, juga kita nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa. Ya ibaratnya ada makanan di depan kita ya. Iya. Kita nggak mau makan, disuruh makan juga nggak mau. Nggak mau, iya. Nggak akan sampai nasi itu ke dalam Iya, mulut. walaupun sudah ada di depan walaupun kita. sudah ada. Nah. Oke, terus apa sih bro ya, cita-cita kamu setelah bisa membaca kitab kuning ini apa? Cita-cita saya itu salah satunya ketika saya membaca kitab kuning itu mengajarkan kepada masyarakat, itu udah pasti ya. Khairun nasi ampa'hum linnasi, baik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan saya tetap mempertahankan background saya sebagai seorang santri dan juga seorang mahasiswa. Siap. Apalagi saya bergelut di Fakultas Syariah yang memang sehari-harinya belajar kitab kuning, walaupun memang dicampur oleh hukum-hukum tentang kepemerintahan seperti hukum Kartanegara, akan tetapi bisa disandingkan pelajaran umum dengan pelajaran agama. Pelajaran agamanya ya kita belajar kitab kuning seperti nikah, seperti ya belajar fikih, fikih zakat dan lain sebagainya. Lah saya tetap mempertahankan itu. Oke. Dan saya tetap mengajarkannya kepada masyarakat, dan siapapun yang
ingin belajar, maka saya mengajarkannya tetap, karena ini nasihat guru saya. Seberapa kecil ilmumu, seberapa sedikit ilmumu, walaupun ilmumu sedikit, katanya, apabila orang datang kepadamu untuk belajar, maka ajarkan. Itu nasihat guru saya. Walaupun itu ilmunya hanya tahu abata, belajar mengajarkan abata, ya ajarkan. Karena kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tapi seberapa banyak ilmu yang kita berikan. Iya, manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Oke. Jadi kamu juga ingin setelah lulus nanti ya, setelah lulus dari UIN, ingin melanjutkan perjuangan menjadi ustadz di Sumatera Utara dalam membimbing santri, khususnya kitab kuning. Iya, di satu sisi itu. Di satu sisi itu, di sisi yang lain, di satu sisi sebagai seorang dai, ya memang backgroundnya orang santri pasti itu menjadi tumpuan masyarakat yang memang sudah menjadi tantangan sendiri untuk kita mempelajari waqi'iyah atau kejadian-kejadian atau problematika-problematika yang ada di masyarakat. Problematika atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat, pasti masyarakat nanya kepada ustadz ataupun alumni pesantren. Kalau itu sebuah tantangan kita sendiri lah, makanya kita harus belajar kitab kuning dengan pintu yang pertama adalah Nahwu Shoroh, dan ini tetap kita ajarkan kepada masyarakat. Di sisi yang lain, saya juga pengen, mudah-mudahan, saya pengen jadi dosen. Nah, kita doakan sama-sama teman-teman ya. Semoga cita-cita kamu tercapai. Karena mendoakan seseorang itu kita juga mendoakan diri kita sendiri gitu. Karena memang seorang guru itu bagi saya itu bukan profesi ya. Tapi itu adalah pengabdian di dalam agama. Walaupun memang backgroundnya hanya sebagai profesi, akan tetapi hakikatnya itu bukan profesi, tapi pengabdian kita kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Terakhir nih bro ya. Apa sih pesan kamu ke teman-teman yang mau belajar kitab kuning? Mungkin kamu bisa memberikan motivasi biar teman-teman ini semangat, termasuk juga saya sendiri. Ya, mungkin bisa disampaikan. Silakan. Pesan saya yang pertama adalah seorang pemuda atau sepun seorang pemudi, hiasilah diri kita dengan ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Karena tadi an-nahwu zainul fata, nahwu shoroh itu adalah perhiasannya seorang pemuda. Yang kedua, ada sebuah makalah mengatakan, man tabahhara fi ilmin ihtada ila sairil ulum. Barang siapa yang menguasai, yang ingin menguasai segala ilmu, maka hendaknya dia menguasai satu ilmu. Apa yang satu ilmu itu? Nahwu dan shoroh atau gramatika bahasa Arab. Mau pengen jadi ahli tafsir, mau pengen jadi ahli balaghah, mau pengen jadi ahli mantik, mau pengen jadi ahli filsafat, mau pengen seorang dai, maka kuasailah nahwu shoroh. Itu adalah kuncinya ya. Itu sudah kuncinya. Yang ketiga, belajarlah. Ilmu itu agar nyampe ke hati kita, adalah kuncinya mencintai ilmu itu sendiri. Sebagaimana ketika kita bangun dari tidur kita, yang kita cari adalah HP kita sendiri. Betul kan? Benar. Seperti itu juga. Karena Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihyanya ataupun di dalam kitab Mu'izatul Mu'miniyah, kalau 3 hari kita tidak menghiasi diri kita dengan ilmu, maka hati kita akan kotor. Untuk
bagi yang ingin belajar kitab kuning, terakhir saya pesankan, jangan ada tertanam di dalam hati kita bahwasanya belajar kitab kuning itu susah. Nanti prosesnya akan susah. Jadi mindsetnya harus dirubah ya? Harus dirubah. Harus bisa, saya harus bisa. Belajar itu mudah gitu. Belajar itu mudah. Tinggal kita sanggup gak bertahan. Iya. Hilangkan mindset itu dalam hati kita. Belajar itu mudah. Jangan persulit. Sebagaimana agama itu mudah. Iya. Jangan dipersulit. Karena Islam itu indah. Indah. Oke, mungkin cukup sekian podcast hari ini bro ya. Ya. Mungkin di lain waktu kita bisa podcast lagi dengan tema yang berbeda ya. Iya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian dari saya, Firman Solihudin. Saya Huzaifah Nasution. Dan salam motivasi.